Pas saya gini depan, tiba-tiba teh di depan gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum Kang Akri. Waalaikumsalam teh. Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi kita ya. Iya, tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Oke, Kang Akri. Sebelum kita bercerita nih Kang Akri, seperti biasa ya, kita sapa-sapa dulu para dulur panci kaki, sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Terima kasih para dulur panci kaki, teman-teman semuanya masih tetap mendukung kita panjat kaki, tetap dukung kita, tetap bantu kita dengan cara apa Kang Akri? Subscribe, like, comment, share. Oke, dan jangan lupa tinggalkan jejak ya Kang Akri ya. Iya betul. Komen di video-video kita. Oke, selanjutnya tidak lupa juga nih, saya mengingatkan kembali para dulur panjat kaki yang mau atau apa ya? Atau Pesan. No, ini nih. Yang berminat dengan merchandise panjat kaki bisa ngubungin ke siapa Kang Akri? Ada nomornya sudah disematkan di kaos. Oke, di link. siap. Untuk para dulur panjat kaki yang mau juga samaan sama kita, ada kaosnya, mungkin ada ininya kali ya Kang Akri, apa seperti Stiker. Slayer gitu atau Slayer stiker? belum. Oh, Slayer belum. Oke, baru kaos aja ya Kang Akri ya. Ya, silakan dikepo-kepoin ya para dulur panjat kaki. Oke, kita lanjut nih Kang Akri. Kang Akri mau cerita tentang apa nih malam ini? 2015 saya punya tamu teh. Ya. Tamunya langganan lah. Asalnya hanya tamu biasa saja. Sebenarnya tamu ini tuh satu keluarga. Bapak, istri, anaknya 3 tuh perempuan. Oke. Jadi satu keluarga lah. Nah, itu tuh sebenarnya bosnya almarhum kakak dulu. Dikenalin lah gitu. Ya. Dikenalin naik gunung sekali itu Gunung Gede kalau nggak salah. Naik Gunung Gede. Saat di Gunung Gede. Yang kebetulan kan si anaknya, bapaknya, ibunya itu hobi naik gunung kan. Jadi semua peralatannya wah keren-keren lah gitu. Lengkap lah ya. Iya. Persiapan lah yang pertamanya saya masih malu-malu teh. Karena itu kan bosnya almarhum kakak kan gitu waktu itu. Ikutlah tuh. Kakaknya juga masih ikut waktu itu. Berarti trip pertama tuh ke Gunung Gede? Ke Gunung Gede lewat Cibodas. Lewat Cibodas teh. Perjalanan gitu. Yang serunya apa teh? Yang serunya itu kalau misalkan mau BAB, BAB 1, BAB 4. Bikin lubangnya jadi 4 ya? Bikin lubangnya 4. Gitu, BAB gitu. Karena kita tahu di bidangnya gitu dulu. Jadi ya kita membawakan mereka tuh air bukan tisu teh. Karena kan tisu akan mengotori ya. Iya. Jadi kita bawainnya air waktu itu. Dulu itu kita porternya itu saya kalau nggak salah. Terus ada si Adun. Terus orang Cibodas ada Abah waktu itu. Bauus. Bauus terus Mang Rudi kalau nggak salah ya. Oh gede-gede semua waktu itu karena memang waktu itu kan pendakian pemula. Jadi anak-anaknya itu masih SMA kalau kelas 1, 2, 3 itu berdekatan SMA itu. Naik didampingi oleh para senior yang tangguh jadi rasanya regreg lah gitu, santai lah ya. Aman ya gitu. Dah yaitu di perjalanan mau pipis 1 pipis semua. Gitu yang perempuan itu. Terus kalau mau BAB 1 BAB semua gitu. Nah, itu. Nah, tidak ada apa-apa teh.
mereka kuat-kuat lah sampai kandang badak tuh. Ya. Sampai kandang badak mereka kuat-kuat. Nah, di kandang badak pas masuk malamnya. Waktu itu pendakian tuh kalau nggak salah tuh hari Jumat. Jumat kita berangkat karena Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah pengen turun kan gitu. Turun lewat Gunung Putri. Nah, masuklah tuh ke maghrib teh. Ya malum lah. Anak-anak kota, cewek semua di di satu tenda kan bapaknya, ibunya misah. Satu tenda nih, bertiga nih. Iya. Jadi mereka tuh sering teriak. Kenapa tuh? Nggak tahu. Om, apa itu? Ada suara dikit. Om, di mana? Namanya pekerjaan waktu itu ya harus sabar. Yeah. Begitulah nyari duit di gunung kan gitu. Datang, ada apa? Itu suara apa? Tikus paling geresak-geresak kan gitu. Tikus gitu. Tiba-tiba mereka teriak lagi. Jadi suara burung pun kan di gunung tuh serem ya. Yeah. Ada suara gitu. Nah, jadi bapaknya tuh risih lah. Jadi yang risih tuh bapaknya. Orang tuanya. Ada apa sih? Nak katanya. Tapi bapaknya ke anak-anaknya ini dirasa nggak pernah kasar. Kayaknya bahasanya tuh enak gitu didengar gitu. Jadi etika anak-anak, adab anak-anaknya ke bapaknya juga beda. Cara ngedidiknya beda. Karena kan waktu itu tuh jadi satu keluarganya ini bapaknya agama Buddha. Gitu. Istrinya Muslim. Ya. Anaknya itu diberi untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Kamu mau ikut siapa, mau ikut mama atau mana, gitu. Silakan saja gitu. Ya. Waktu itu memang anak-anak ini belum menentukan pilihannya kan gitu. Sampailah pagi, yaitu kejadian malamnya hanya teriak-teriak saja. Nyampailah ke pagi. Pagi biasa gitu. Pagi-pagi waktu itu karena kan targetnya Gede Pangrango, pagi-pagi siap-siap itu kita naik Pangrango. Tapi hanya anak-anak saya saja. 3 orang. Didampingi itu saya, Rudi kalau nggak salah, Baus lah. Gitu. Saya lupa di bawah itu ada 2 orang lagi untuk masak-masakan. Jalan jalan ke Pangrango. Nah, saya jujur ya teh, bukan pertama kali naik Pangrango sebenarnya. Yeah. Tapi rasanya, buset, ini Pangrango nggak sampai-sampai perasaan kan gitu. Anak-anaknya kan nanya, Om, masih lama nggak? Nah, bentar lagi, dikit lagi. Tapi saya sambil mikir, bener nggak ini bentar lagi? Nanya tuh panjang jalan, lama-kelamaan, jengkel kali anak-anaknya. Om, sebenarnya masih lama nggak sih? Dari tadi kok bentar. Turunlah itu, Mang Rudi. Udah sampai. Saya pikir, udah sampai. Ternyata ya udah sampai. Memang udah sampai tubuh kan ada tubuh di situ. Sampai di situ, nah, anak-anaknya ke bawah. Pas anak-anaknya ke bawah, kita kan lagi duduk nih, ke bawah. Lari-lari kencang ke atas. Tolong. Ternyata di Mandalawang itu ada satu keluarga macan. Nggak apa-apa memang, tapi mereka lagi cari minum mungkin. Cuman kan kaget kan gitu. Aja. Sambil, Om, aku lihat itu apa? Ada harimau sekeluarga katanya, ada anak-anaknya. Harimau atau macan kan? Macan tutul. Iya. Nah,
Ya udah, jadi kita tuh nggak jadi ke Mandalawangi sebenarnya waktu itu. Habis itu nyampe tuh sekitaran jam 10-an. Jam 10 kita turun target jam 12 makan siang. Ada kekecewaan sih karena mereka nggak ke Mandalawangi kan. Terus sampai di bawah masakan udah ada dong, kan udah ada yang nyiapin. Makan teh mereka makan. Biasa karena waktu itu tuh kalau kita naik sampah yang kita bawa harus dibawa kembali kan gitu. Jadi makanan berkurang, beban berkurang, tapi sampah tetap masuk kan gitu. Udahlah teh, singkat ceritanya naik ke Gunung Gede, muncaklah kita. Nah, saya pikir waktu itu tanjakan setan membuat saya keteteran teh dengan bawaan yang besar gitu, beban yang berat gitu. Itu membuat saya tanyakan setan. Terus saya bilang, setan bener deh. Bener-bener ya. Dulu kan belum ada jalan sekarang kan ada motong jalan tuh. Dulu mah tetap tanjakan setan tuh. Di situ tanjakan setan. Nah, nyampe lah saya sempat tidur dulu sebentar deh. Karena memang capek. Ya bawaannya nggak inilah nggak normal kan gitu waktu itu. Walaupun saya sampai di puncak ditungguin, ya udah pelan-pelan aja san. Yang penting kita sampai kan gitu. Iya Pak. Baik. Nah, sampailah alun-alun teh. Alun. Nah ini di alun-alun teh. Di alun-alun. Kenapa tuh? Ngedirin tenda lah. Gitu. Di alun-alun tuh sampai sekitaran jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 sholat asar, terus bangun dirikan tenda gitu, buat bapaknya, buat anaknya. Tidak ada kejadian yang bikin serem teh, tidak. Tapi yang horornya itu ketika mereka pengen BAB, itu sekitaran jam 11 malam. Teriak satu, teriak semua. Nyamber ya, jadinya latah. Sebelum keluar, saya pastikan ada lubang dulu 4. Sama airnya tuh. Ya, bukan jorok, tapi memang ini cara kami dulu mencari uang kan gitu. Profesional lah gitu. Servis kita ada. Kalau udah siap baru, kan kita nggak bisa nemenin dong gitu. Kejauhan. Mereka tuh kepalanya gini teh. Kelihatan. Karena saking takut. Jangan kemana-mana Om. Takut jangan ditinggal. Iya. Enggak, saya bilang besok aja. Gitu anak-anak. Dah, dari situ. Pas pengambilan air teh. Jadi ada kan di situ tuh jamban namanya. Jadi kita tuh mau ke kawah. Karena pas turun puncak kawah, nah kita ngebase-nya pas di jalanan itu. Jadi untuk ngambil air ke jamban kan agak jauhan tuh. Jadi pas ke jamban, mereka ikut lah. Nah, pas di jamban, pengen PHP katanya. Waduh, pikir jangan di sini, di sana aja. Tapi nggak kuat, nggak boleh di jamban. Saya lari dulu memastikan untuk nyari lubang-lubangnya kan supaya tidak di jamban kan gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah memang mereka itu tidak menghargai kita sebagai volunteer waktu itu kan gitu. Jadi mereka itu tidak ngotot apa yang mereka mau ya harus dilaksanakan karena mereka bayar kan nggak seperti itu. Bagusnya tidak seperti itu. Udahlah turun
singkat lah teh ya. Hmm. Dari apa? Dari Gede turunlah ke Gunung Putri. Itu babak pertama. Oke. Pendakian pertama satu keluarga ya masih sama almarhum kakak kan dampinginnya kan. Tidak ada hal-hal yang bikin ini, nggak ada. Nggak ada horor-horornya, nggak ada ya. Saya dibayar, Mang Rudi dibayar, Mang Uus dan yang bayar, mereka pulang. Pulang lah teh. Iya. Pulang. Lama lah teh. Seminggu ngontak lagi. Gitu. Tapi ngontaknya ke saya langsung. Iya. Jadi nggak ke kakak kan, kata kakak langsung aja kan gitu. Apa? Ngontak langsung. Minggu depan mau kemana? Nggak kemana-mana Pak, tetap di Cibodas saya bilang. Ya udah, minggu depan Sabtu ya, besok mah nggak dari Jumat, kita Sabtu aja. Kita naik gunung, tapi lewat Putri ya. Oh, ngajak lagi ke Gede. Ke Gede lagi, masih ke Gede lagi. Naik Putri lah. Sama siapa biasa. Jadi mereka tuh naik satu keluarga tuh. Satu keluarga gitu. Sampai-sampai si bapaknya itu bikin produk. Apa tuh? Produk buat anak-anaknya di Mercurial. Sepatu gitu. Itu bikinan pabrikan bapaknya tuh. Warnanya juga sesuai sesuai yang diharapkan anak-anaknya. Iya, kesukaan masing-masing ya. Nah, singkatnya Sabtu, Jumatnya mereka sudah di Cibodas. Cibodas parkir, belanja. Udah Pak, sekarang mau mobilnya di Putri aja. Kalau misalkan naik Putri turun Putri kan waktu itu naik Putri turun Putri mintanya kan, oh bisa, ya udah ke sana aja. Jadi dari Cibodas ke Putri lah. Waktu itu yang ngantar cuman saya, Cek kalau nggak salah, sama Dohe. 3 orang lah, karena kita kan udah kenal. Jadi anak-anaknya si bapak ini yang 3 orang diwajibkan membawa tas minimal perlengkapan pribadi mereka bawa. Tidak, kalau perlengkapan makan kan kita yang bawa kan. Jadi sebenarnya kita lebih ringan lagi karena anak-anaknya. Walaupun di perjalanan rada ribet, kalau mereka tidak sanggup kan kita yang bawa sebenarnya kan. Jalan lah teh. Jumat nginep dulu di base camp di GPO. Dulu kan belum ada base camp sampai atas teh. Dulu masih di GPO, kita tidur di GPO. Tidur ngobrol gitu. Baik-baik, sopan-sopan. Naik pagi lah. Jadi malam tuh briefing, besok saya mau berangkat jam 5. Kata si bapaknya. Jadi harapannya itu sampai alun-alun itu di bawah jam 12. Bawah jam 12, jadi masih siang lagi. Jalan lah teh. Tidur pagi lah. Singkatnya pagi, jam 5 kita packing lagi, kita cek lagi barang bawaannya. Naik lah teh. Jadi dulu itu Dohe duluan, terus ada Jack, saya yang paling terakhir memang. Dari jalan. Nah, si Dohe nih, balik lagi teh. Kenapa tuh? Dia udah lewat Lawang Saketeng tuh balik lagi. Waktu itu kita udah jalan ke Buntut Tutung kan gitu. Turun. Jangan naik turun. Kenapa emang? Lah, itu si bapak masih di sini. Bukannya udah di atas katanya. Lah, si bapak mah kan di sini tadi juga. Enggak. Si bapak mah udah di atas sama si ibu. Si bapaknya ada di sini gitu deh. Si Dohe makanya memastikan turun lagi kan gitu. Ternyata entah ini
masa halusinasi seorang dohe sih, nggak mungkin gitu, jalan lah, yaudah nggak usah pisah kata bapaknya kan, nggak usah pisah, bareng aja gitu, biar kita makan bareng gitu, apa segala bareng, jalan lah, nyampe lah ke Simpang Maleber teh. Nah, di Simpang Maleber, ya tunggu Kang, saya potong dulu, itu dohe ngelihatnya itu pas di mananya itu ngeliat Lawang bapak sama, Saketeng. maksudnya ngeliat bapak sama ibunya tuh jalan aja gitu ke atas gitu? Enggak, lagi diem di pos Lawang Saketeng tuh dia kan Buntu Tutung Lawang Saketeng kan. Nah, si bapak tuh udah di Lawang Saketeng. Jadi dohe itu kembali tuh memastikan anggota yang lain, anak-anaknya gitu ikut ke atas atau gimana? Atau iya, jadi si dohe balik lagi tuh kan si Jack jadi duluan. Nah, untuk memastikan si bapak itu sama si Jack nggak gitu. Yang si dohe tahu si Jack kan duluan. Berarti kan si bapak ditinggalin sama si Jack kan gitu. Gitu. Padahal si bapak tuh di bawah sama kita. Sama Kang Jack juga? Iya. Di bawah. Gitu. Lanjut. Udahlah. Agak pucat si dohe waktu itu kan gitu. Jalan lah. Singkatnya kita nyampe di Simpang Maleber teh. Simpang Maleber. Si bapak gini. Sambil lihat ke bawah. Suatu saat nanti. Saya pengen jalan sini. Jalan legendaris kata dia. Simpang Maleber itu. Saya bilang, kayaknya nggak bisa pak. Iya kalau nggak bisa mah ya udah nggak bisa kan gitu. Nah, tapi saya mau lah katanya. Nah, pas di Simpang Maleber di atasnya itu kita kan jalan, jalan. Dikira kita gitu. Di depan itu si Jack jalan teh. Si Jack jalan. Kita ngikutin dari belakang kan. Ya, jelas ya, jelas itu mah Jack gitu, jalan. Sampai yang datar mau nyampe ke alun-alun, alun-alun timur. Gitu. Tiba-tiba si Jack ada di belakang. Oh iya. Dan bisa. Itu di antara kita nggak ada pendaki lain soalnya. Terus yang di depan yang kita lihat itu? Nggak ada, nggak tahu. Kan dia langsung ngebut tuh, ngebut pas jalan rata. Kita sih masih positif sebenarnya. Cuman yang jadi masalahnya itu si Jack pisan lah teh. Si Jack banget gitu. Dari bajunya dan lain-lainnya yang dipakai sama Kang Jack. Si Jack banget. Kata si bapaknya, nak, kata ke anak-anaknya itu, ini bagian dari prosesnya. Mungkin di pendakian awal kita lewat Cibodas, kita tidak menjumpai hal-hal ini. Tapi memang inilah gunung kata dia. Ada banyak hal yang akan kita temui. Yang jelas kita tidak mengganggu mereka. Gitu kan. Jadi ngasih nasihat. Soalnya semuanya melihat bahwa itu si Jack gitu. Jadi kita ngikutin aja. Tapi ternyata Jack ada di belakang kan. Semua juga nggak sadar. Karena dari Simpang Maleber tuh jalan-jalan aja gitu. Sampailah alun-alun teh. Biasa. Cewek-cewek kalau nyampe alun-alun nggak teriak nggak heboh lah. Foto-foto ya. Kan gitu. Padahal itu bukan yang pertama buat mereka. Nah udah sampai kata Pak Pur, kita nginepnya di mana? Bebas Pak. Ya udah di barat aja, ke barat lah. Dari timur ke barat kan lumayan. Jalan. Ya nggak ada apa-apa teh, aman gitu. Kira saya sambil merhatikan orang yang tadi itu siapa ya? Iya. Yang menyerupai ya. Saya sambil lihat kanan kiri gitu.
Dan zamannya waktu itu teh pendakian itu nggak barbar, normal. Cuaca juga mendukung ya, cuaca. Iya, cuaca mendukung. Layaknya pendaki itu hanya kalau 600 lah di atas, nggak sampai segitu kali, nggak bohong banyak, enggak. Saya kira dulu itu memang jauh lah dari ribuan kan gitu, karena tendanya ini juga jauh gitu, jauhan kan. Nah, bikinlah kita deket Jamban karena pengen deket sumber air kan. Iya. Di situ tadi. Nyampe itu jadi jam 1 teh. Jam 1. Lewat dari target ya. Sampai ke Jamban itu kita jam 2 lah, karena di perjalanan ada foto-foto apa. Jam 2 kita setting tenda apa segala macam, beres. Jam 3 baru pada masuk tuh ke tendanya masing-masing. Nah, di situ biasa teh, Pak. Nah, mulai. Apa kata Pak? Pengen BAB aku katanya. Ya udah, panggil aja tuh si Om. Manggil lah ke tenda kita, Om. Pengen BAB. Ya udah, tadi kasih tahu. Dulu mah ada perasaannya teh, kita kalau ke arah hutannya nggak takut injek apa gitu. Kalau sekarang kan jorok-jorok ya. Iya. Takut nginjek apa, gali lah biasa, bikin 3 gitu. Tumben saya bilang 3, emaknya kagak kan gitu. Ya kasih air, bilang udah ya, kamu sebelah sini, kamu sebelah sini kan. Jadi saya ngatur begituan ya teh. Gitu. Beres, datang lagi makan maghrib kan gitu. Beres itu teh tidak ada kejadian apa-apa, aman. Sampai pulang kembali juga. Yang paling hebat dari si bapak apa sih? Bayarannya gede teh. Tipsnya gede ya. Bayarannya gede. Jadi gede. Semangat ya. Nah, lama teh tidak jumpa lah. Tiba-tiba di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, 2 minggu Ramadan lah, ngontak lah. Kan pengen naik gunung dong. Nah, bulan Ramadan Pak. Ya terus, ya udah deh, berapa orang? 3 orang sih sekarang. Anak-anak gua nggak ikut katanya. Yang ikut tuh dia, adiknya, kalau nggak salah temennya lagi. Oh, istrinya juga nggak ikut? Nggak ikut. Tapi gua nggak mau naik Gede atau Pangrango ya. Gua pengen di Kanang Badak aja, dia bilang. Berarti lewat Cibodas dong ya. Udah yang naik berapa orang lu? 2 orang aja apalah cukup kalau memang laki-laki mah. Ya udah, pula sama si Jack. Saya sama si Jack naik lah. Jack, si bapak pengen naik lagi. Bulan puasa teh emang kuat kan gitu. Bulan puasa emang kuat. Demi Lebaran ada job lumayan, alhamdulillah. Janganlah kita si Jack. Waktu itu si bapaknya biasa datangnya hari Jumat. Nginepnya di Montana di Cibodas. Gitu. Beres-beres sambil ngobrol. Awas ya. Kan si bapaknya itu agamanya Buddha. Jadi dia bawa daging selain sapi lah gitu. Daging non halal. Bawa bisa ya, ini awas kan. Dia ngasih tahu bawa ke atas. Terus jalan paginya bangun jalan. Biasa sih Maksi. Kita teh dulu ya, walaupun kita volunteer, punya akses gampang sebenarnya. Gitu. Tapi tetap
karena kita bawa kepala, bawa nyawa orang, iya. kita selalu daftarkan simak-sim mereka. Kita selalu daftarin. Kita tidak memanfaatkan diri kita sebagai volunteer, enggak. Dulu kita tetap bahwa yang kita bawa itu harus terjamin asuransinya segala macam. Nah, ke balai ke resort lah, di resort kan dulu masih manual ya, catat gitu. Yang dicatat bukan mereka aja teh, kita juga tercatat, dibayarkan. Mereka kan volunteer juga manusia kan gitu, tidak serta-merta hebat kan. Ketika alam berbicara ya nggak ada yang tahu kan. Jalanlah teh setelah administrasinya beres, jalan gitu. Singkatnya kita itu kalau nggak salah sampai Kanang Badak itu jam 1. Memang perjalanannya santai pisan lah. Jadi kalau lapar mereka nih, gua lapar san uy, masak lah. Sambil kita juga mengirit energi, kita kan lagi puasa gitu. Waktu itu saya puasa teh, si Jack juga puasa. Jalan gitu, di tengah-tengah lapar nyampe lagi ke shelter berikutnya. Udah bisa makan mie nggak? Gitu. Kayak gitu aja. Dinikmati ya setiap perjalanan tuh ya, jadi nggak diburu-buru. Air panas gitu, lewat lagi. Sampailah kita ke Kanang Badak. Nah, di Kanang Badak ini teh ada apa ya? Kata orang sih bulan puasa itu hantu mah diikat. Bener ya? Jadi pikiran kita gitu lah. Gitu. Jadi nafsu kita yang keluar gitu. Maghrib sekitar saya sama Jack itu buka puasa. Buka puasanya itu kebetulan ada beberapa tenda. Di situ ada anak Tangerang waktu itu ada kan. Juga yang daki. Ada. Nah, buka bareng lah. Buka bersama. Kita nyiapin makan dulu buat yang 3 orang. Nah, kita buka bareng lah teh. Nah, janjian. Ntar sahur ini ya bang, kita bareng lagi. Iya. Ya, biasa. Nah, biasa tidur teh jam 2 mau ke jam 3 ada yang keresek. Di mana tuh? Iya, di sekitaran tenda. Keluar lah. Udah ada yang mau siap-siap sahur, bilang gitu. Bangunin si Jack. Jack, sahur. Bareng kan, kita mau bareng. Ayo. Keluar lah teh. Biasa teh. Setahu kita sih, orang ini tuh ya masak telur apa gitu. Disamperin gak tuh Kang? Iya, berdampingan. Kita masak, mereka masak kan gitu. Karena mau sahur bareng kan. Gitu. Ditanya, bang, siap-siap. Hanya kasih syarat aja. Nah, saya bilang, Cek, orang naon ya? Mau ayawe ya kita mau sama apa gitu. Ya udah yang ada aja, karena kita bawa telur gitu, bawa mie gitu. Masak nasi kita sama si Cek. Nah, mereka juga sibuk kayaknya teh. Yang 3 orang teh sibuk aja gitu. Udah beres sekitaran jam 3. Mereka tuh siap-siap. Kita juga siap-siap teh. Makan lah. Makannya tuh nggak bareng-barengan? Nggak, dia di deket tendanya, kita deket tenda. Tapi jaraknya deket. Makan lah teh. Setelah makan, tidak mau banyak buang waktu kan, dingin sebenarnya. Saya sama Jack masuk lagi tenda. Tenda. Masuk tenda. Nah, baru merem sedikit, udah ada yang geresek-geresek lagi teh. Rame ngobrol. Keluar
Lah, Bang, mau ngapain? Sahur lah katanya. Lah, bukannya tadi udah bareng saya kan gitu. Lah, ini kita baru pada masak katanya. Bangunnya si Jack. Hari ini tadi sahur saya tanda hareup gitu. Yang tenda depan. Coba itu lihat siapa. Baru pada masak teh. Terus itu mereka nggak disamperin sama Akang? Enggak ada, kita mau udah makan kan. Itu mah ngobrol. Iya, maksudnya menceritakan kejadian yang tadi gitu. Enggak, paginya kita cerita baru. Jadi apa? Pas sahur, saya bilang nggak apa-apa lah. Yang ini mah rame, layaknya manusia. Iya. Bangun ngobrol gitu. Coba lu itunya. Tapi yang tadi emang sepi teh. Tapi mereka masak gitu. Di kanan badan. Saya pikir ya sudahlah. Nah, paginya saya ceritain lah. Setelah masak buat si bos kan gitu masak. Saya samperin lah sama si Jack. Kalian berapa orang sih? Dia bilang 3 orang. 6 orang kali. Enggak, kita 3 orang. Gini. Tadi bangun tuh jam 2. Ada yang geresak-geresak, ternyata di tenda lupa ade. Lagi apa? Lagi masak-masak. Ya, karena kita udah bersepakat mau sahur bareng, keluar dong gua sama si Jack kan gitu. Keluar lah gitu. Wah, masak gitu. Makannya juga mereka lu pada makan di deket tenda lu, kita makan. Pas tiba-tiba pas udah beres sahur, minum, ngerokok, masuk lagi. Kok ada yang gresek-gresek lagi? Ternyata rame, lu pada. Berarti kan ada 6 orang dong gitu. Agak enak aja. Udah nggak usah bahas gitu kan. Dan mereka untung gua mau pulang sekarang katanya. Nah, beneran serius tanya nih. Temen gua bilang gitu. Bilang jujur teh waktu itu mah. Dan saya mah penakut atau orangnya. Orang penakut mah ya biasanya ya kayak gitu. Biasanya gitu. Ya udahlah, diceritain lah ke si bapaknya. Pak, malam kayak gini lah. Wah, itu serius Susan. Masih di atas? Masih di kanan badak ya. Oke. Lu katanya ada aja. Udah beresin kita pulang. Pulang lah teh. Beres-beres. Pulang lah. Dan memang rencananya dia kan mau sama ikan ang badak kan. Gak mau muncak dia. Karena sama adenya sama temennya. Udah sama-sama tua tuh temennya. Jalan. Pulang Cibodas. Dan betul. Kita dikasih bonusnya gede. Dia bilang, nih buat lu sama si Jack kan gitu. Sekalian ya buat lebaran lah kan gitu. THR. Gede teh, lumayan. Beneran gede. Kata saya sama ke si Jack, ya kan? Untung ikut. Iya. Cuman jujur kata si Jack, karek ayeuna baru kali ini dia ngalamin hal kayak gitu. Buat dia perasaan tidur di Montana sendiri juga kagak ada apa-apa kan gitu. Baru kali ini dia merasakan. Jadi sebelum kita tuh lebaran seminggu lebaran tuh udah kontak lagi teh. Ya Pak, lu tahu Gunung Salak kan? Ya kalau Gunung Salak mah tahu Pak. Cuman kalau naik mah nggak sesering itu gitu. Hanya sekali-kali saja. Si Jack tahu. Ya tahu Gunung Salaknya mungkin. Kan kita pelintirnya Gunung Gede kan gitu. Udah ginilah. Nanti kita cari pemandu di sana satu. Tapi lu sama si Jack harus ikut. Gitu. Dia ke Gunung Salaknya sama istrinya.
biasa sama anaknya. Oh ya, sekeluarga lagi. Di situ ada pemandunya satu ke Gunung Salak. Saya juga sama si Jack tuh Gunung Salak. Orang tahu Gunung Salak mah, tapi kan baru pertama ke Gunung Salak. Saya tekankan diri saya, ingat, lu jago di Gunung Gede belum tentu lu jago di Gunung Salak, kan gitu ya. Iya. Gitu. Bahasanya kayak gitu. Jadi harus mawas diri lah gitu. Harus ngikutin pemandunya. Masuklah teh ke Gunung Salak. Orang kan bilang, wah, awas Gunung Salak mas santer kan gitu, santer. Ya, terkenal. Jadi nempel teh. Kayak bukan volunteer, kayak bukan orang alam gitu. Nempel kan di sini teh. Gitu. Nah, jalan lah teh. Ternyata yang di ekstrim itu memang jalan treknya juga ekstrim banget menurut saya kan. Nah, dulu itu ada kejadian anehnya teh, bukan aneh, konyolnya. Apa tuh? Kita naik nih, wah, repot-repot naik. Ternyata sampai Kawah Ratu atau apalah, waktu itu ada perkampungan di atas. Pas kita naik ada jalan raya teh. Jalan raya? Iya, masih ada jalan raya. Padahal si bapak bawa mobil aja langsung ya ke atasnya sebelum mendaki kan gitu. Saya bilang konyol banget ini. Itu beneran? Beneran asli tuh. Kita sampai ketawa ketiwi kan gitu di situ. Terus di situ singkat teh, si maksinya tetap kita jalankan. Nah, sampailah kita ke Kawah Ratu. Di Kawah Ratu karena memang ingin ada si pemandunya bawa jalannya ke situ gitu. Saya lupa ingat teh waktu itu. Jalan, udah foto-foto, yuk jalan lagi. Masuk pendakian tuh. Kalau nggak salah waktu itu kita tuh naik tuh lewat Japanaspa atau apa gitu. Apa nggak tahu lah, Japanaspa atau apa gitu lewat. Nah, jalan, singkat ceritanya kita mulai nyampe ke puncak 2. Di puncak 2. Nah, di puncak 2 kita ngebes lah. Nggak ke puncak satunya kan, di puncak 2. Nah, di puncak 2-nya itu kan saya dikasih tahu tuh nggak tahu pokoknya ada aliran air aja teh. Di situ tuh ada. Ya mudah-mudahan kalau ada yang tahu boleh komen lah itu di mana gitu ya. Takut saya lupa kan udah lama. Saya teh maghrib pas pengambilan air maghrib. Saya naik, pemandunya, Kang, udah di situ aja ya. Ya, saya bilang, jangan kemana-mana, saya mau kesini dulu. Ya, saya ngambil air teh. Tapi entah bayangan atau apa, cuman pas diangkat gini tuh memang berbentuk berasa gitu teh. Maksudnya gimana? Pas Kak Akri ngambil air? Kayak ada rambut. Saya pikir ini mah apa sih lukut, bahasa lumut. Saya pikir itu lumut. Pas saya angkat, kok tebal teh, hitam. Wah, saya pikir apa nih? Saya penasaran, saya ambil lagi. Tapi bener teh, hitam, panjang. Nah, jujur saya nggak mikir ini itu ya. Takutnya kan air yang diminum itu jadi kotor. Saya takut kotor gitu. Jadi saya harus memastikan dulu ini apa. Saya jalan teh. Saya ikutin. Nah, pas saya gini depan, tiba-tiba teh di depan
gede banget. Apa tuh? Enggak, sosok putih, tapi rambutnya panjang. Itu di Gunung Salak. Pokoknya yang tahu ada aliran sungai di atas kecil lah gitu. Komen aja. Saya mungkin lupa kan itu di mana. Jadi si rambut itu diikutin sama diikutin. Si sosok itu berdiri atau gimana? Berdiri, cuman berdirinya jadi balik ke depan kan, nggak menghadap ke saya kan, rambutnya ke. Ya, itu dia di suatu tempat atau di pohon atau di mana? Enggak, di pas selokannya itu. Pas saya mau gitu teh, tiba-tiba si pemandunya untung manggil, Kang. Saya jadi tersadar teh. Astagfirullahaladzim, saya bilang, saya langsung lagi. Ya, saya belum cerita itu teh ke dia. Belum cerita, ngobrol lah. Pas ke tenda saya ngobrol. Kenapa Kang? Ceritain teh. Iya. Tadi saya kan ngambil air di bawah. Kok kayak ada lumut. Saya angkat tebal, masa lumut tebal hitam. Saya jatuhin lagi gitu. Saya angkat lagi, malah makin hitam kan, penasaran kan. Takutnya masuk masuk botol, keminum kan. Saya ikutin. Untung Akang nggak ya biasanya abis dari situ ngikutin, ngelewatin tubuhnya aja, Akang sudah masuk dunia yang lain katanya gitu. Ini kali santernya Gunung Salak gitu, mistisnya Gunung Salak gitu. Nah, udah saya ceritain tuh, saya nggak cerita ke keluarganya si bapak enggak. Sampai pagi teh saya mau melek. Takut ya. Ini kebayang ini. Iya, karena megang. Kan saya ngangkat soalnya. Ya. Iya. Sampai pagi teh. Sama sebenarnya si Jack nanya juga makannya nggak berasa lapar sama sekali. Ya itu aja kebayang. Kayak empuk gitu. Ya, tekstur rambut lah ya. Iya, kenyal gitu. Kenyal. Nah itu teh dari Gunung Salak. Setelah itu pulang udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Pada saat pulang juga aman-aman saja. Sebenarnya pengalamannya lebih ke saya sih, sama Jack waktu di Gunung Gede itu di Karang Badak. Itu teh. Ya itu yang saya bilang, hebat di Gunung Gede belum tentu hebat di gunung lain itu. Betul. Jadi nggak usah takabur lah gitu. Oke. Terus setelah dari pendakian Gunung Salak itu ada gunung-gunung salak lainnya nggak? Akan naik lagi Gunung Salak nggak? Ada pas itu aja pas Sukhoi. Oh, pas evakuasi ya. Oke. Itu tambah jadi lebih horor lagi ya Kang. Tapi kalau sama si bapak ya nanti naik ceritanya. Iya. Ada lagi dari si bapak tuh pengen 2 minggu tuh sampai ke anaknya ulang tahun. Yang bungsu, tapi pengen ulang tahunnya niup lilinnya di Gunung Ciremai. Oke. Jadi Gunung Gede, Papandayan, Tektop, Cikuray, Ciremai. Next ya. Oke, siap. Jadi penasaran nih cerita selanjutnya nih Kang Akri. Oke lah kalau gitu, berarti dulu Panjat Kaki ditunggu cerita selanjutnya dari Kang Akri nih tentang pendampingan atau menjadi porter keluarganya si bapak ya. Iya, di luar Gunung Gede nih ceritanya. Iya, seru banget kayaknya. Ditunggu ya teman-teman Panjat Kaki ya. Oke, ditunggu juga cerita selanjutnya nih Kang Akri. Iya teh. Terima kasih. Sambil nginget-nginget teh. Iya betul. Biar kejadiannya asli gitu.
tidak mengada-ngada. Iya, karena Jadi, memang kejadian nyata ya Kang Akri, kejadian nyata, biar nggak ditambahin, nggak dilebihin Iya, gitu, iya, iya. nggak dikurangin, kan asli enak gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih Kak Akri ceritanya hari ini. Ya teh, Semoga sehat-sehat selalu ya Kak amin Akri. amin ya robbal alamin. Oke lah, untuk para dulur Panjat Kaki, terima kasih banyak sudah stay terus menonton video-video dari Panjat Kaki. Jangan lupa tetap dukung kita dengan cara Subscribe, like, comment, share. terima kasih banyak Kang Akri. Sama-sama, Assalamualaikum teh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia.